Kayani di Indonesia. Semoga semuanya sehat-sehat. Senang sekali ya hari ini bisa ketemu lagi meskipun di Zoom. Udah lama banget kita nggak bisa ketemu tatap muka. Ini satu kesempatan yang sangat berbahagia untuk kita semua. Hari ini saya ingin sedikit berbagi, sharing tentang satu topik yang sangat menarik sekali. Topik ini sebenarnya sudah ditentukan oleh pemandu acara kita hari ini. Ini PR yang sangat luar biasa. Tapi saya rasa topik ini sangat menarik, sangat bagus sekali. Hari ini kita akan berbicara tentang waktu yang tepat. Jadi pada saat pertama kali saya dikasih topik ini, saya berpikir apa sih yang namanya waktu yang tepat? Banyak orang berkata bahwa kalau kita ada di waktu yang tepat atau di tempat yang tepat, kita pasti akan mendapatkan keuntungan ekstra atau kelebihan yang lebih baik dibandingkan orang lain. Tapi Bapak Ibu sekalian, di sini saya ingin berbagi cerita tentang beberapa orang yang saya rasa cukup kita kenal. Yang pertama, kita akan lihat cerita tentang Jeff Bezos. Mungkin Bapak Ibu sekalian kenal Jeff Bezos. Kenal? Kita kenal ya, tapi dia nggak kenal sama kita. Tapi kita kenal dia. Jeff Bezos adalah pendiri dari Amazon. Bapak Ibu mungkin tahu Amazon. Amazon adalah toko online yang pertama kali dia hanya jualan buku. Tapi sekarang dia sudah berkembang sebagai marketplace. Dan Jeff Bezos ini ganti-gantian, tapi kayaknya saat ini dia adalah orang paling kaya di dunia. Dia memiliki harta 200 miliar dolar, bukan rupiah. Jadi kalau dirupiahkan banyak banget, sangat banyak banget. Pada awalnya Jeff Bezos bekerja di Wall Street. Kemudian dia membangun Amazon. Dari awal menjual buku, hingga sekarang Amazon sudah berkembang menjadi marketplace yang sangat terkenal di dunia. Kemudian terakhir dia juga membangun Blue Origin. Blue Origin ini adalah satu perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan ke luar angkasa. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau jalan-jalan ke bulan, bisa ikut di Blue Origin-nya Jeff Bezos. Jadi ini salah satu orang yang sangat menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Orang yang memulai bisnisnya dari sebuah impian. Dari sebuah hal yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan, tapi dia memiliki kepercayaan, dia bangun, sehingga dia bisa menjadi orang terkaya di dunia. Yang kedua, kita akan melihat profil dari salah satu lagi orang yang berhasil, yaitu Bill Gates. Bapak Ibu mungkin lebih kenal dengan Bill Gates. Bagi ibu-ibu yang tertarik dengan Bill Gates, sekarang lowongannya dibuka. Karena Bill Gates sekarang single. Ya, Bill Gates sekarang single. Jadi ada lowongan yang terbuka. Bill Gates sekarang masih merupakan salah satu orang terkaya di dunia. Dia mungkin salah satu duda terkaya di dunia dengan kekayaan ratusan triliun rupiah. Kalau kita lihat nilai dari perusahaan Microsoft-nya itu sekitar 147 miliar dolar. Jadi Bill Gates itu orang yang sangat tertarik di bidang software sejak dia muda. Dia sangat fokus, dia sangat mencintai bidang pekerjaannya, dan setelah berhasil pun, Bill Gates adalah orang yang sangat dermawan, karena mereka punya Bill and Melinda Gates Foundation yang tujuannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan di seluruh dunia. Kemudian profil yang ketiga, kita lihat lagi salah satu orang yang sangat berhasil di dunia, orang yang sangat terkenal. Mark Zuckerberg. Bapak Ibu tahu Facebook ya, kita semua mungkin sebagian besar punya Facebook. Dan anak-anak muda sekarang mungkin sekarang punya Instagram. Mark Zuckerberg ini sangat luar biasa sekali, karena sejak muda dia juga sangat mencintai dunia programming. Pada saat anak-anak muda zaman dia bermain game, dia malah menciptakan game. Dia sangat fokus mencintai pekerjaannya di dunia programming, dan dia sudah bisa berhasil di usia 23 tahun. Profil yang keempat yang ingin saya bagikan adalah, ini tidak muda lagi, salah satu orang Asia, dia adalah Jack Ma.
Mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar, dia pendiri grup Alibaba. Alibaba ini juga semacam marketplace ya, yang sangat terkenal di China sana. Harta dia sekitar 51,5 miliar dolar, sangat luar biasa sekali. Salah satu orang terkaya di Asia. Dia belajar bahasa Inggris saat masih muda, karena orang-orang di Cina pada dasarnya mereka nggak bisa bahasa Inggris. Dia harus bersepeda 27 km untuk melatih bahasa Inggrisnya sebagai guide. Kemudian dia bekerja sebagai guru bahasa Inggris. Dia pernah ditolak 10 kali. Dia pernah mencoba mendaftar ke Harvard untuk kuliah di sana, dia ditolak 10 kali. 10 kali daftar, 10 kali ditolak. Dia melamar kerja, 30 kali melamar, 30 kali ditolak. Pada saat dia ingin membangun Alibaba, dia mengumpulkan teman-temannya sekitar 24 orang untuk dia presentasikan. Semua temannya bilang, jangan lakukan itu. Kamu tidak akan berhasil. Karena kamu tidak mengerti apapun tentang internet. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari keempat profil ini, ada satu kesamaan yang sangat menarik dari diri mereka. Yaitu, mereka bisa berhasil seperti sekarang ini, karena mereka memiliki satu pandangan, satu visi, satu impian yang sebelumnya mungkin tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Kita lihat slide yang selanjutnya. Pada saat kita berbicara tentang waktu yang tepat, apakah kita bicara Bill Gates? Apakah pada saat Bill Gates memulai Microsoft, dunia programming sudah sebegitu majunya? Tidak. Pada zaman Bill Gates memulai, mereka masih memulai dengan yang namanya MS-DOS. Namanya Microsoft DOS. Belum ada Microsoft Windows seperti sekarang. Belum ada internet yang canggih seperti sekarang. Pada saat Mark Zuckerberg memulai Facebook, sebelumnya sebenarnya sudah ada sosial media yang mirip-mirip seperti Facebook. Tapi dia memiliki satu visi, satu pandangan yang berbeda, sehingga dia menciptakan satu hal yang baru yang membuat dia bisa berhasil. Pada saat Jeff Bezos membangun Amazon, mungkin dia satu-satunya yang pertama membuat satu marketplace untuk menjual buku secara online. Dan pada akhirnya dia menjadi salah satu marketplace yang sangat besar sekali yang ada di dunia. Kemudian yang terakhir kita lihat Jack Ma, orang biasa, seorang guru bahasa Inggris sebenarnya, nggak ngerti apa-apa tentang internet atau programming, tapi dia bisa melihat satu peluang, sehingga akhirnya dia berhasil membangun grup Alibaba, di mana sebelumnya keluarga dan teman-teman baiknya semua menentang dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah mereka bisa berhasil karena mereka ada di waktu yang tepat? Tidak. Mereka tidak ada di waktu yang tepat. Tapi kunci keberhasilan mereka berempat, dan juga orang-orang lain yang berhasil di dunia adalah mereka membangun momentum. Ini yang sangat penting sekali. Kita tidak pernah harus berada di waktu atau di tempat yang tepat. Kita tidak pernah boleh menunggu waktu atau tempat yang tepat. Tapi kita harus membangun momentum tersebut. Sama seperti Kayani di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Kayani baru beroperasi di akhir tahun 2019 secara benar ya, karena produk utama kita baru ada di akhir tahun 2019. Kira-kira sekitar 4-5 bulan sebelum lockdown. Pertumbuhan kita terhambat oleh lockdown, oleh COVID. Sehingga pasar di Indonesia, potensi di Indonesia masih sangat besar sekali. Banyak orang berpikir atau banyak orang bertanya, jadi kapan waktu yang tepat untuk saya menjalankan Kayani? Tidak ada waktu yang tepat, Bapak Ibu sekalian. Justru Kayani di Indonesia saat ini, kita bersama-sama ingin membangun momentum. Kita di sini bersama-sama, keluarga besar Kayani Indonesia, kita ingin membangun sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Sehingga kita bisa sama-sama menikmati keberhasilan Kayani di Indonesia untuk masa yang akan datang. Di sini ada 2 buah gambar, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mungkin tahu mendayung ya, canoeing atau mendayung. Bapak Ibu sekalian pernah lihat
lomba mendayung atau balap dayung. Bapak Ibu tahu pada saat kita mulai lomba dayung atau balap dayung, pertama kali fluid dibunyikan. Dayungan pertama kita pasti rasanya akan sangat berat sekali, betul ya? Kita mendayung sekali, kita mendayung 2 kali, kita mendayung 3 kali. Semakin lama akan semakin ringan. Karena momentumnya sudah tercipta. Pada saat kita sudah mencapai kecepatan maksimal, kita hanya perlu menjaga momentumnya. Tapi pertama kali kita mendayung, rasanya berat sekali. Kecepatannya pun lambat sekali. Tapi harus terus kita lakukan. Sampai kita menciptakan momentum kecepatan yang kita inginkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga pernah melihat lomba mendayung di mana satu perahu isinya mungkin 6 orang atau 8 orang atau 10 orang. Pada saat fluid dibunyikan, dayungan pertama tetap terasa berat. Tapi rasanya akan lebih ringan pada saat kita mendayung bersama-sama dibanding kita hanya mendayung sendirian. Betul ya? Kalau lomba mendayung yang isinya satu perahu 10 orang, kita akan lebih cepat mendapatkan momentumnya. Disinilah peran daripada teamwork, jaringan yang ada di Kayani. Kalau kita mendayung sendiri, rasanya berat sekali untuk bisa menciptakan atau mencapai momentum yang kita inginkan. Tapi kalau satu perahu isinya 10 orang, satu tim ini isinya 10 orang, kita mendayung bersama-sama, kita akan jauh lebih cepat menghasilkan momentum. Dan kecepatan kita, kecepatan maksimal kita juga pasti jauh akan lebih cepat dibandingkan oleh orang yang hanya mendayung sendirian. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kita harus membangun momentum. Jangan kita menunggu momentum. Tunggu deh, nanti pada saat internet sudah maju, baru saya bikin perusahaan programming. Bill Gates tidak akan jadi seperti sekarang ini. Tunggu deh, pada saat pasar online market sudah berkembang, baru saya akan bangun Amazon atau Alibaba. Jeff Bezos, Jack Ma tidak akan bisa jadi seperti sekarang ini. Tunggu deh, pada saat sosial media sudah booming, seperti sekarang Facebook, Instagram sudah booming, baru saya akan menciptakan satu platform sosial media yang baru. Kalau seperti itu, Mark Zuckerberg juga tidak akan bisa jadi seperti sekarang ini. Sekarang Kayani di Indonesia ada di depan mata kita. Dengan semua persyaratannya yang begitu baik, dengan produk yang begitu baik, dengan sistem yang begitu baik, jangan menunggu lagi. Di sini saya ingin mengajak kita semua, ayo kita sama-sama berada di dalam satu perahu yang sama, kita mendayung bersama-sama. Kita ciptakan momentum kita di Kayani. Selanjutnya kita akan lihat, apa sih Kayani itu? Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu slide yang harus dipahami. Almarhum Kirk dan Jim Henson adalah 2 orang sosok yang begitu luar biasa. Saya pernah mendengarkan Kirk bercerita langsung kepada kami, saya lupa di event apa. Tapi Kirk bercerita tentang Kayani adalah komitmen. Kirk bercerita dulu mereka bukan orang kaya. Mereka orang yang sangat sederhana. Pada awalnya mereka membeli sebuah pompa bensin yang sudah tidak baik. Mereka memulai bisnisnya dari sana. Mereka membangun usaha distribusi minyaknya dari sana. Kirk pernah bercerita, ada satu malam, dia tidak bisa tidur, dia keluar dari kamarnya, dia menuju dapur untuk mengambil minum. Di sana Kirk melihat ayahnya sedang berdiri termenung menghadap jendela malam-malam atau pagi-pagi. Kenapa ayahnya seperti itu? Karena besokannya perusahaan Henson ini harus membayar gaji. Sedangkan saat itu mereka tidak memiliki uang untuk membayarkan gaji karyawan. Itu adalah merupakan sebuah beban dari tanggung jawab yang begitu besar dari ayah
Kirk dan Jim Henson. Dari sana Kirk belajar bahwa Kayani adalah sebuah komitmen. Kirk dan Jim menanamkan komitmen yang begitu luar biasa yang ada di Kayani. Kayani akan mewujudkan semua janji-janji yang telah diucapkan oleh perusahaan Kayani. Kayani akan bertanggung jawab terhadap seluruh bisnis partnernya sesuai dengan komitmen yang sudah dilakukan oleh Kayani. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat Anda menjalankan bisnis Kayani, Anda juga harus ingat bahwa Kayani adalah sebuah komitmen. Kemudian yang kedua, Kirk dan juga Jim pernah bercerita tentang bagaimana keluarga mereka mendidik mereka berdua. Di sanalah mereka belajar bahwa Kayani adalah kerja keras. Bapak Ibu sekalian tahu nggak? Dari muda, dari kecil, jam berapa Kirk dan Jim harus bangun? Nggak seperti kita, Bapak Ibu sekalian. Mereka jam 4 pagi sudah harus bangun. Setiap hari. Sampai saat terakhir hidup mereka di dunia. Anda bisa bayangkan seberapa keras mereka bekerja. Mereka bangun sangat pagi sebelum matahari terbit. Setiap hari. Dari sebelum menjadi orang yang sangat berhasil, sampai mereka sudah sangat berhasil pun, mereka masih melakukannya. Sehingga ini adalah satu nilai kedua yang ditanamkan di dalam Kayani. Pada saat kita berbicara tentang Kayani, kalau kita mau berhasil di Kayani, selain Kayani adalah komitmen, yang nilai kedua yang harus kita lakukan adalah Kayani adalah tentang kerja keras. Kalau kita benar-benar mau berhasil di Kayani, Bapak Ibu sekalian, ingat, Kayani adalah kerja keras. Kemudian yang selanjutnya, kita akan belajar dari founder kita, Carl Taylor. Carl Taylor adalah salah satu sosok yang sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak, Ibu, meskipun belum ketemu beliau ya, tapi mungkin lihat videonya atau melihat fotonya, beliau itu adalah orang yang sangat baik. Kelihatan banget dari wajahnya, orang yang sangat baik sekali. Tapi pada saat Carl bicara tentang keberhasilan dalam bisnis, nilai yang ditanamkan dari Carl dalam Kayani adalah tentang ketekunan. Kayani adalah tentang persistence. Bapak Ibu sekalian tahu Carl adalah seorang petani kentang. Carl adalah seorang pemilik salah satu ladang kentang terbesar di Amerika. Orang yang sangat berhasil di industri atau bisnis kentang. Tapi sampai detik ini, Carl masih terus turun tangan sendiri untuk mengatur bisnis kentangnya. Dia masih melihat bibit kentangnya sendiri, dia masih ikut dalam proses penanaman, dia masih ikut dalam proses pertumbuhan kentangnya, dia masih ikut dalam proses panen kentangnya, dia masih ikut dalam sebagian besar proses yang terjadi di ladang kentangnya. Bapak Ibu sekalian tahu nggak? Untuk mendapatkan kentang yang memiliki kualitas yang sangat baik, itu membutuhkan waktu tahunan. Bukan bulanan, tapi tahunan. Kenapa begitu lama? Karena dari bibit kentang, dia akan kembangkan bibit tersebut. Pada saat bibit tersebut sudah tumbuh, akan dijadikan bibit lagi, ditumbuhkan lagi, sampai beberapa kali, sampai dia mendapatkan kentang dengan kualitas yang dia inginkan. Jadi menanam kentang itu bukan hanya bibit ditanam, tumbuh, selesai. Ternyata tidak seperti itu. Untuk menghasilkan bibit atau benih kentang yang unggul, itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sehingga dari pengalaman hidup dan pengalaman bisnis beliau, Carl membawakan satu nilai bahwa Kayani adalah ketekunan. Dan terakhir, dari seluruh founder kita sebenarnya Bapak Ibu sekalian, mereka berbicara bahwa Kayani adalah keluarga. Mereka lebih sayang kepada keluarga mereka di Kayani dibandingkan apapun yang mereka miliki di dunia ini. Itu adalah komitmen dan janji dari founder-founder kita.
Tentu di sini pada saat kita bicara Kayani adalah keluarga, ini berarti anggota keluarga di Kayani adalah orang-orang yang memiliki nilai yang sama ya. Bukan berarti Kayani adalah keluarga, mentang-mentang kita jadi anggota keluarga, berarti kita bisa, misalnya bisa manja, bisa semua mau kita, bisa bermalas-malasan. Bukan begitu. Arti keluarga ini adalah orang-orang yang memiliki nilai yang sama seperti keluarga yang ada di Kayani. Orang-orang yang mau berkomitmen, orang-orang yang mau bekerja keras, orang-orang yang mau memiliki ketekunan. Sehingga dengan satu keluarga besar Kayani ini, kita bisa membangun satu industri yang sangat luar biasa sekali dengan tujuan utama untuk membawakan harapan, kehidupan yang lebih baik melalui kesehatan dan peluang secara umum di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, terakhir dari saya, inilah pesan yang ingin saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi satu masukan yang sangat membantu untuk Bapak Ibu sekalian. Ingat, kita harus menciptakan momentum. Kita tidak bisa menunggu momentum, kita tidak bisa menunggu waktu dan tempat yang tepat. Kalau kita ingin berhasil di Kayani, nilai pertama yang ada adalah kita harus kerja keras. Yang kedua, kita harus berkomitmen. Dan yang ketiga, kita harus persistence, kita harus tekun. Terus lakukan, terus lakukan. Selama kita lakukan hal yang benar, kita pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kita adalah satu keluarga. Yang berarti kita harus memiliki nilai-nilai yang sama, sehingga kita bisa jalan bersama-sama. Prinsip bekerja sama di Kayani, selalu kita tekankan, kita tidak akan ada di belakang Bapak Ibu sekalian untuk mendorong. Karena kita tidak suka didorong-dorong. Kita juga tidak akan ada di depan Bapak Ibu sekalian untuk menarik-narik. Tapi selama Bapak Ibu sekalian mau menjalankan Kayani, kita semua akan selalu ada di samping Bapak Ibu sekalian untuk bergandengan tangan, berjalan bersama-sama menuju tujuan yang kita inginkan. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembali.